إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat Jumat Masjid Ikhwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita hingga yaumul qiyamah. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau al-Islam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa berkumpul dengan beliau di jannahnya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kami mengajak pada kaum muslimin kita sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa ini kelak di yaumul qiyamah akan menentukan kedudukan masing-masing kita. Dan iman dan takwa ini tidak diukur dengan kedudukan kita, apakah kita ini presiden atau rakyat jelata, atau juga dengan harta kekayaan kita, orang kaya, orang miskin. Tidak ada hubungannya dengan takwa. Atau karena apa-apa yang ada pada diri kita, orang tampan dan jelek, tidak ada hubungannya dengan takwa. Oleh sebab itu siang hari ini saya akan mengajak kita untuk mengkaji beberapa kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menjadi pelajaran kepada kita bahwa untuk menjadi ahli surga, menjadi ahli jannah, tidak harus kita ini menjadi orang kaya, tidak harus kita ini menjadi orang yang tampan, tidak harus kita ini menjadi orang yang hebat, tetapi cukup dengan amalan-amalan yang akan membawa kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hadis yang pertama, cerita yang pertama saya ambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin kita sudah sangat sering mendengar. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat sedang duduk-duduk di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan datang seorang calon ahli surga. Kemudian sahabat-sahabat menunggu siapa yang datang. Kemudian masuklah seorang dengan dalam keadaan dia habis berwudu dengan jenggot yang masih basah. Dia menenteng sandalnya, masuk ke dalam masjid melewati Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian hari berikutnya
Rasulullah SAW bersabda dengan ucapan sabda yang sama. Kemudian ternyata yang datang orang yang sama. Besok hari ketiga Rasulullah SAW bersabda dengan ucapan yang sama, akan datang seorang calon penghuni surga. Ternyata yang datang orang yang sama dan dalam keadaan yang sama, habis berwudu dengan jenggot yang basah dan menenteng sandalnya. Maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mendengar mengikuti sabda Rasulullah itu penasaran. Beliau adalah Abdullah bin Amr. Karena penasaran, maka dia ikuti orang tersebut ke rumahnya, sampai kemudian ketika sudah sampai di rumahnya, dia berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya saya ini sedang ada masalah dengan keluarga saya. Saya minta izin, boleh tidak saya menginap di rumahmu beberapa hari?" Maka orang tadi dengan serta-merta, "Oh silahkan." Beberapa hari Abdullah bin Amr tinggal bersama orang tersebut. Dia lihat apa amalan yang istimewa sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dia ini adalah calon penghuni surga. Dilihat salatnya, dia biasa saja salat bersama yang lain. Qiyamul lailnya biasa saja, tidak ada istimewa. Puasa Senin Kemis juga tidak puasa. Sampai akhirnya setelah 3 hari Abdullah bin Amr tidak melihat keistimewaan dari orang ini. Kemudian di hari ketiga setelah dia membersamai si fulan, dia pun berpamitan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Hanya saja saya di sini menyampaikan bahwa saya ingin tahu amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau ini adalah salah seorang di antara calon penduduk surga." Si fulan ini pun bingung, "Saya tidak punya amalan apa-apa. Amalan saya seperti yang kamu lihat selama 3 hari ini, itu saja." Maka kemudian Abdullah bin Amr, "Wah, kalau begitu saya mau pamit." Nah, sebelum dia pergi melangkah jauh, orang ini mengatakan, "Wahai Abdullah, ketahuilah, saya memang beramal seperti apa yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah terbersih di dalam hatiku ingin menipu salah seorang pun di antara kaum muslimin, dan aku tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki atas nikmat orang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Abdullah bin Amr pun merasa, dia pun mengatakan, inilah yang membuat engkau menjadi orang yang istimewa." Hadirin rahimakumullah, hanya dengan hati yang bersih, tidak perlu kita buang banyak, tidak perlu dengan ketampanan dan sebagainya. Hati bersih dengan sesama muslim mengantarkan seorang menjadi calon penghuni surga. Kisah yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Wahai Umar, wahai Ali, nanti di zaman kalian ada seorang yang akan datang untuk menunaikan ibadah haji, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu mereka, maka mohonkan ampun kamu kepada Allah dan mintalah doa kepadanya agar dia berdoa kepada Allah." Maka setelah Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib setiap tahun selalu mencari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah beri tanda Uwais Al-Qarni ini, telapak tangannya ada warna putih karena bekas penyakit sopak. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau di kampungnya terkenal karena penyakit sopaknya, sehingga dijauhi orang. Orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Orang menjauhi dari dia. Apa yang membuat dia istimewa? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sangat taat patuh kepada ibundanya. Dia tinggal memiliki seorang ibunda yang lumpuh, tidak bisa berjalan.
Suatu ketika ibundanya meminta, wahai Uwais, aku ingin beribadah haji. Uwais Al-Qarni yang miskin ini dan berpenyakit sopak berpikir ingin membahagiakan ibundanya, tapi dia fakir, tidak punya uang, tidak bisa berangkat haji dengan harta yang banyak. Maka dia pun membeli seekor lembu, anak lembu. Dia gendong anak lembu itu setiap pagi naik turun bukit, sampai orang-orang kampungnya melihat dia, ini Uwais Al-Qarni sudah mulai gila. Setiap hari dia lakukan sampai anak lembu itu membesar. Dan tibalah waktu rombongan jamaah haji ini berangkat haji. Maka Uwais Al-Qarni yang sudah terlatih selama 8 bulan menggendong anak lembu dengan tubuh yang sudah kuat dan penyakit sopaknya sudah sembuh, tinggal bekas di tangannya, di telapak tangannya. Maka dia gendong ibunya beribadah haji dari perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Sekarang daerah namanya daerah Qarn Barat Asir, Kabupaten Asir ya. Perjalanan sedemikian jauh ditempuh dengan menggendong ibunya, melakukan ibadah haji beberapa hari dengan menggendong ibunya, sampai kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah ibu saya. Maka ibunya bertanya, kenapa bukan untukmu saja? Karena cukup bagi saya ketika ibunda sudah masuk surga, keridhaan ibunda yang akan mengantarkan saya ke surga. Ibundanya menangis. Hadirin rahimahullah, inilah Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di kampung, tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia ini bukan tidak dikenal penduduk bumi, tapi dia dikenal di penduduk langit. Hadirin rahimahullah, inilah kisah yang kedua Uwais Al-Qarni. Kita bisa membaca di literasi yang cukup banyak. Dan kisah yang ketiga ini terjadi di zaman sekarang, bukan zaman Rasulullah SAW. Sedang viral, seorang ulama sedang berkhutbah menceritakan tentang peristiwa ini. Beliau menceritakan tentang sahabatnya, ada seorang dai di daerah Maroko. Dai di daerah Maroko ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, wahai fulan, temuilah orang yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan, karena sesungguhnya dia ini adalah calon penghuni surga. Malam berikutnya bermimpi lagi, Rasulullah SAW menyebutkan ucapan sabda yang sama, carilah Fulan bin Fulan bin Fulan, karena dia ini beri kabar gembira, dia ini adalah calon penghuni surga. Malam ketiga begitu lagi, sampai dengan kegelisahan yang penuh, dia akhirnya mengumpulkan biaya sehingga dia bisa pergi ke Mekah untuk beribadah umroh. Setelah beribadah umroh, beliau menyampaikan mimpinya ini kepada ulama-ulama di Mekah, di Arab Saudi. Maka beberapa ulama sepakat untuk mencari siapa Fulan bin Fulan bin Fulan ini. Setelah beberapa hari, maka ditemuilah Fulan bin Fulan ini, ketemu yang namanya Fulan bin Fulan ini di sebuah tempat, yang tempat itu sangat kuno dan kumuh. Nah, ketika ulama-ulama ini dengan baju yang menunjukkan bahwa mereka seorang ulama di daerah tersebut, orang-orang tersebut di kampung itu mengatakan, Syekh mencari siapa? Kami mencari Fulan bin Fulan bin Fulan. Oh iya, dia ada di sini, tapi dia itu orang yang buruk perangai, tidak pantas berjumpa dengan tuan-tuan. Tidak apa-apa, kami hanya ingin mencari Fulan bin Fulan bin Fulan. Maka ditunjukkanlah tempat Fulan bin Fulan. Setelah ketemu beberapa masyayikh ini dengan Fulan bin Fulan bin Fulan, mereka terkejut karena mereka tidak membayangkan bahwa yang ditemui itu adalah, yang dibayangkan semula adalah orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berwajah cerah. Tapi kebalikannya, orang yang dalam pandangannya itu berperangai buruk dan tidak umum bahwa dia itu orang yang soleh.
Maka kemudian dai dari Marwah itu menyampaikan, apakah Anda benar fulan bin fulan bin fulan? Dia menjawab, benar. Tapi ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan ini datang ke rumah saya? Saya ini orang yang jelek, saya ini orang buruk di kampung ini. Tidak, saya ingin mengabarkan bahwa saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW selama 3 kali. Dan saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada antum bahwa Anda ini adalah calon penghuni surga. Orang ini terkejut, bagaimana mungkin? Saya ini orang yang jelek, bagaimana mungkin saya ini calon penghuni surga? Maka ditanya, nah itulah yang ingin kami tahu. Amalan Anda, amalan apa yang Anda lakukan sehingga Anda ini oleh Rasulullah SAW diberi kabar gembira akan dimasukkan surga. Maka orang ini menangis. Kemudian dia bercerita, 8 tahun yang lalu tetangga saya seorang laki-laki meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Sejak itu saya bersumpah demi Allah, saya akan membagi gaji saya, setengah untuk keluarga saya dan setengah untuk janda dan anak-anak yatim itu. Maka sejak itu sampai sekarang saya tidak pernah mengingkari janji saya. Setiap bulan saya membagi gaji saya untuk kamu. Bisa jadi karena amalan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadi gitu. Kemudian diajaklah orang ini, fulan bin fulan ini diajak untuk beribadah umrah. Dan ketika beribadah umrah, setelah selesai beribadah umrah, ketika salat zuhur, dia salat. Di rakaat pertama dia menangis. Rakaat kedua lebih keras lagi tangisannya. Rakaat ketiga lebih keras lagi tangisannya. Dan di rakaat keempat ketika sujud, Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil ruhnya sehingga dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dari 3 kisah ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang ahli surga bukan hanya ibadah kita, ibadah mahdoh kita yang kita perbaiki, bukan hanya salat kita saja yang kita bagus, bukan hanya puasa saja yang kita bagus, bukan hanya ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita bagus, tetapi bagaimana ibadah sosial kita ini kita perbaiki, bagaimana hati kita ini bersih, tidak ada prasangka, tidak ada iri, tidak ada dengki dengan saudara-saudara kita semua muslim. Bagaimana keseharian kita ini berbakti kepada ibu dan ayah kita, kedua orang tua kita dan orang tua yang lain. Dan bagaimana perilaku keseharian kita ini dengan keadaan kita yang apa adanya. Kita membantu sesama kita, saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita ini diberi hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, sehingga keimanan dan ketakwaan kita ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbuat baik kepada sesama kita. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.